Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Ari Udada dalam blog Farmakokimia dan Biokimia. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang menarik, yaitu tentang senyawa kimia organik, yaitu tentang senyawa karbonil. Sebagaimana adik-adik ketahui bahwa senyawa golongan karbonil atau senyawa yang mengandung gugus karbonil adalah satu senyawa yang sangat spesifik terkait dengan reaktivitasnya, baik itu reaksinya maupun aktivitasnya nantinya kalau kita bicara aplikasinya itu dalam bidang farmasi. Senyawa karbonil sendiri adalah senyawa yang gugus yang tersusun atau terbentuk dari dua atom utama, yaitu atom karbon dan atom oksigen yang dihubungkan dengan suatu ikatan rangkap. Kemudian atom atau gugus karbonil yang paling sederhana bisa kita temukan dalam senyawa golongan aldehid dan keton. Aldehid sendiri adalah senyawa turunan hidrokarbon, yaitu alkana, yang mana salah satu atom karbonnya atau rantai karbonnya yang paling ujung itu tersubstitusi dengan satu gugus, yaitu gugus karbonil pada bagian ujungnya. Nah, senyawa organik di mana karbon dan gugus karbonil selalu bergabung dengan setidaknya satu atom hidrogen. Atau untuk senyawa aldehid yang paling sederhana adalah senyawa formaldehida, atau yang struktur kimianya adalah HCOH, sebagaimana Anda bisa lihat pada tampilan slide. Kemudian selanjutnya mengikuti tata namanya tata nama senyawa golongan hidrokarbon alkana dengan memberikan akhiran al, yaitu metanal, etanal, propanal dan seterusnya. Kemudian senyawa karbonil yang kedua adalah senyawa keton. Senyawa keton adalah senyawa golongan hidrokarbon juga, dan di dalam struktur di dalamnya, di dalam rantai hidrokarbonnya itu terdapat gugus karbonil, yang mana gugus karbonil tersebut tidak terdapat pada ujung tetapi pada bagian dalam, di mana dia mengikat dua atom karbon pada bagian sebelah kanan maupun sebelah kirinya. Itu untuk golongan senyawa keton. Nah, untuk tata namanya, untuk golongan senyawa keton diberi akhiran on biasanya, seperti itu. Kemudian meskipun ikatan rangkap membutuhkan lebih banyak energi untuk diputus, tapi senyawa ini cukup reaktif karena ada perbedaan karakteristik antar kedua atomnya, yaitu atom C atau atom karbon dan atom oksigennya, di mana atom karbon punya kecenderungan lebih bermuatan positif dibandingkan dengan atom oksigen, yang ada diketahui bahwa atom oksigen adalah atom pada golongan 6A yang cenderung lebih elektronegatif, sehingga dalam ikatan rangkap pada gugus karbonil ini, ikatan Pi-nya itu akan, elektron yang membentuk ikatan akan cenderung lebih tertarik ke atom O, sehingga inti atom dari atom karbonnya itu bersifat lebih terbuka, sehingga membuka peluang atau memungkinkan untuk terjadinya penyerangan pada atau penyerangan, maksudnya penyerangan oleh suatu spesies nukleofil, suatu gugus atau suatu senyawa yang bersifat nukleofil atau mempunyai kelebihan elektron, maka dia akan cenderung menyerang pada daerah atom karbon, pada sisi atom karbonnya, sehingga dapat direduksi maupun dapat dioksidasi untuk golongan senyawa ini. Kemudian satu contoh reaksi yang dapat terjadi pada suatu senyawa yang mengandung gugus karbonil adalah misalnya pada aldehid ini. Pada aldehid ini bisa mengalami substitusi nukleofilik atau penyerangan oleh suatu nukleofil. Misalnya dalam contoh ini adalah suatu cyanida, misalnya gugus CN. Itu bisa menyerang pada atom C yang sudah, atom C pada gugus karbonil yang sudah terpolarisasi, sehingga dia lebih positif, sehingga suatu nukleofil dalam hal ini gugus cyanida bisa menyerang atom karbon sehingga bisa bergabung, ya, membuka ikatan rangkap tadi menjadi ikatan tunggal, dan gugus cyanidanya masuk dalam senyawa yang mengandung gugus karbonil tersebut atau senyawa aldehid tersebut, sehingga menjadi senyawa lain.
Kemudian reaksi yang lain adalah reduksi. Suatu senyawa karbonil, dalam hal ini aldehid dan keton, bisa mengalami reaksi reduksi dengan menggabungkan atau dengan menggunakan natrium borohidrit, menggunakan sumber hidrogen negatifnya atau ion H minusnya yang berasal dari natrium borohidrit yang bisa terjadi sehingga membentuk suatu persenyawaan baru. Kemudian kedua senyawa ini juga bisa diidentifikasi ya secara kualitatif menggunakan reagen Tholen dan reagen Fehling karena sifatnya, karakteristiknya. Kemudian deteksi karbonil dengan reagen lain, misalnya reagen Bredish, dia bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya gugus karbonil tadi dapat dideteksi dengan reagen Bredish. Seperti itu. Baik, mungkin demikian sekilas terkait dengan senyawa karbonil adik-adik sekalian. Selanjutnya tentunya banyak sekali yang bisa kita bincangkan terkait dengan senyawa-senyawa gugus karbonil tersebut. Misalnya senyawa lain ada senyawa karboksilat, senyawa ester dan lain sebagainya yang diturunkan dari hidrokarbon yang mengandung gugus karbonil. Mungkin demikian yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada sesi topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.